Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel aku. Judul Mama Agung TKW Saudi Riyadh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya dimanapun berada, khususnya yang ada di perantauan. Gimana kabarnya, semua sehat semua? Gimana majikan pada baik? Alhamdulillah, mudah-mudahan ya majikan kita pada baik sama kita. Itu kita sehat, diberi kekuatan kesehatan ya Allah. Tambahan kita memperjuangkan masa depan kita, anak-anak kita. Itu mudah-mudahan kita diberi kekuatan kesehatan, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah ya Rabbil alamin, beri kesehatan, kekuatan, panjang umur, alhamdulillah, rezeki barokah ya Allah, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Begini teman-teman, kita nasib kita, kapan kita ketemu anak-anak di Indonesia. Ini Mama Agung sudah hampir 14 tahun sekarang teman-teman. Mudah-mudahan beri kekuatan, kesehatan, ketabahannya. Kita mau rumah, kita mau anak sekolah, kita mau memperjuangkan masa depan kita, masa tua kita. Anak-anak kita mau sekolah, mau punya rumah, kedudukan. Kita mudah-mudahan kita beri ketabahan, kesehatan ya, panjang umur, banyak rezekinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan diperlancar segala-galanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma amin, Allahumma amin. Kita kalau enggak begini, dari mana anak sekolah, dari mana kita mau punya rumah, kalau kita enggak jadi TKW di Arab Saudi Arabia. Ini mungkinnya rezekinya kita harus kerja di Arab Saudi. Kita mau rumah, kita mau anak sekolah, mungkin kita ya bertahun-tahun diam di Arab Saudi. Apalagi seperti ini, Mama Agung ini udah hampir jalan 14 tahun. Nggak pulang-pulang teman-teman. Mama Agung itu karena udah tua, capek naik turun pesawat kalau cuti. Lebih baik Mama Agung mempertahankan diri karena takut anak putus di jalan sekolahnya, takut enggak kita takut walaupun kita rumah butut, takut enggak kebeli gitu. Kalau kita enggak kerja begini, kita enggak punya rumah, anak gimana sekolah, makannya, kesehatannya. Kalau seperti Mama Agung Dino enggak mau, walaupun banyak saudara nggak mau numpang anak Mama Agung disimpan di saudara, nggak mau ngontrak, alhamdulillah, nggak mau gitu anak Agung sengsara otaknya. Makanya Mama Agung kerja ke Arab Saudi, itu mau sekolah anak-anak, mau punya rumah, nggak mau numpang di orang, nggak mau numpang di saudara. Biar Mama Agung jadi TKW, yang penting kita halal, rezeki milik kita halal, mudah-mudahan majikan baik, kita sehat, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, rabbil alamin. Gitu teman-teman, Mama Agung itu 14 tahun sekarang nggak pulang, tapi tiap hari kontekan, video call sama anak, uang terus dikirim setiap bulan, takut kalau anak itu biaya sekolah gitu. Itu teman-teman sering doain ya teman-teman. Mama Agung itu nggak punya suami karena tenang gini, nggak punya suami. Kalau kita punya suami kan nggak tenang kerja ya. Itu harus 2 tahun sekali pulang cuti. Alhamdulillah Mama Agung mah udah nggak punya suami, biarin. Yang penting anak-anak kita sehat di Indo gitu. Rajin sekolah, ibadah gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Anak Mama Agung diberi kekuatan, kesehatan, ketabahan ya Allah, panjang umur, banyak rezekinya. Alhamdulillah. Sekarang di Indonesia aku dengar rame-rame gitu, ada apa ya di Indonesia?
Anak-anak Mama Agung itu pada takut, Mama katanya di Indonesia itu sekarang takut banyak orang asing masuk, katanya banyak orang asing masuk, ya mudah-mudahan selamat kita mah, mudah-mudahan gitu. Kita kalau nggak kerja ke Arab Saudi dari mana rumah, dari mana anak sekolah gitu, kalau kita nggak berjuang seperti ini itu. Jadi terpaksanya susah di Indonesia. Sekarang anak Mama Agung sudah keluar sekolah S1, alhamdulillah. Yang pertama, terus yang bungsu sekarang masih kuliah, sudah semester 4, insya Allah, mudah-mudahan berkelancaran ya, kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya, juga Mama Agung yang merjuangkannya, yang diperjuangkannya, tabah, sehat, selamat, panjang umur, banyak rezekinya. Ya Allah, alhamdulillah, rabbil alamin. Kalau di Indonesia itu cari kerjaan susah, terus kalau Mama Agung diam di Indonesia terus dari mana makan, dari mana anak sekolah, dari mana yang mau punya rumah, dari mana kalau nggak begini banting tulang katanya. Itu kalau di Arab Saudi itu harus kuat. Kalau di Saudi kan kerjanya 24 jam, malam siang kerja gitu. Gak ada aturannya kalau di Arab Saudi itu kerja itu. Ya mudah-mudahan diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, banyak rezekinya ya Allah. Mudah-mudahan alhamdulillah majikan baik. Mama Agung kalau ada bayaran sekolah kan kuliahan itunya harus, kalau nggak bayar itu mau itu apa, banyak pembayarannya kalau kuliah itu gitu. Suka pinjem ke majikan gitu, kalau sebulan 2 bulan Mama Agung kalau ada kebutuhan, alhamdulillah majikan itu apa itu percaya gitu sama Mama Agung. Kasihan mungkin ya Mama Agung nggak punya suami, anaknya pada sekolah, alhamdulillah. Yang pertama udah S1, yang kedua sekarang baru semester 4. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Ladang jerih payah Mama Agung di Saudi Arabia. Ladang ngosrek WC, alhamdulillah anak-anak Mama Agung udah S1. Sekarang sudah ngehonor di sekolah. Anak Mama Agung itu sudah kerja di sekolah masih ngehonor. Ya mudah-mudahan lancar mau masuk negeri, mau masuk PNS ya Allah. Mudah-mudahan ke pemerintah itu minta tolong, mohon dibantu honoren cepet di nih, honor cepet dimasukin negeri PNS, lebih kelancaran mau masuk negeri, mau masuk PNS. Mudah-mudahan ladang jerih Bapak Agung kerja nyekolahin anak, sekarang masih ngehonor jadi guru, ngehonor di sekolah jadi guru. Anak Mama Agung yang pertama S1, dia itu namanya gajinya honor ya Allah. Mudah-mudahan honor gajinya ditaikin sama pemerintah. Jangan sampai gajinya nggak cukup apa-apa itu jadi honor. Padahal sekolahnya itu tinggi sampai S1, kuliahnya biayanya banyak. Sekarang sudah jadi honor, Masya Allah, tabarakallah, gajinya honor. Tahu nggak guru honor gajinya cukup apa? Gaji 1 juta sebulan gitu. Mohon pemerintah honorin itu dinaikin gajinya. Itu pasti pada kasihan pada honoren ya gitu. Apalagi sudah punya anak istri, gimana gaji 1 juta honor, kalau enggak gitu gimana kerja, susah cari kerjaan. Banyak yang S1 S2 pada nganggur di Indonesia. Mohon pemerintah dibantu. Itu yang S1 S2, mohon yang udah kuliah keluar sekolah S1 mohon dilancarkan cari pekerjaan ya Allah. Mohon dicari pekerjaan, dilancarkan. Mohon, ini anak Mama Agung masih ngehonor, mudah-mudahan lancar mau masuk PNS, mau masuk negeri. Mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kasihan pada rakyat Indonesia yang nggak mampu. Mudah-mudahan mohon pada pemerintah, mohon dikasihanin, ditolong, dibantu masyarakat Indonesia yang nggak mampu. Mohon
yang honor-honor ditaikin gajinya, mohon mencari kerjaan diringankan, mohon dibantu yang udah pada sekolah, keluar sekolah mau cari kerjaan mohon dibantu dilancarkan, cari kerjaan dimudahkan. Ya Allah, gitu sampai cari kerja susah di Indonesia sekarang. Gitu, sekarang anak Mama Agung kuliah sambil kerja karena Mama Agung udah tua, takut kalau enggak kebiayaan gitu dibantu-bantu sama dia. Kemarin anak Mama Agung yang bungsu, dia itu habis sekolah SMK itu katanya mau kerja disuruh kuliah sama Mama Agung itu habis keluar SMK itu. Tapi dia enggak mau kuliah itu, katanya mau kerja dulu Mama. Aku bilang udah masuk kuliah kamu gimana nanti aja biayanya. Aku bilang gitu ya, aku nekat. Terus si bungsu itu nggak mau kuliah, mau kerja dulu. Terus dia masuk ke pendidikan maskapai, sekolah 6 bulan di Bandung. Itu si bungsu itu udah lulus sekolah di Bandung, sekolah maskapai penerbangan. Dia mau jadi pramugari. Terus dia itu mau jadi pramugari, terus kata aku jangan jadi pramugari lah kamu, anak aku cuma dua-duanya. Sudah kamu jurusan staf aja di bandara, kerjanya nanti jangan di kapal. Aku bilang gitu, aku nggak tega ya anak aku itu bungsu yang perempuan. Terus dia itu katanya Mama kalau pramugari gede gajinya. Biarin, aku bilang bandara aja kamu jadi staf, jurusan staf kamu sekolahnya. Terus dia nurut sama aku nggak boleh jadi pramugari. Dia sekolah di Bandung, jurusan itu staf, jurusan maskapai, pendidikan maskapai itu mau kerja di bandara. Terus dia sudah lulus ya, alhamdulillah 6 bulan. Itu gede biayanya sekolah maskapai itu puluhan juta. Mama Agung habis uang sekolah maskapai itu sampai puluhan juta, gede biayanya. Itu terus dia PKL di Jakarta 1 bulan. Hidup di Jakarta tahu nggak sekarang? Hidup di Jakarta ya, kontrakan mahal, makan nggak cukup sedikit. Kalau hidup di Jakarta itu boros duit kan. Gitu. Sebulan dia PKL di Jakarta, dia di Bandara Soekarno-Hatta. Ya, alhamdulillah lulus, sudah punya ijazah dia itunya. Terus cari kerjaan itu susah. Udah lulus ya, maskapai, sudah punya ijazah, sudah lulus sekolah maskapai. Padahal itu sekolah maskapai itu puluhan juta habis Mama Agung. Itu maksain Mama Agung itu karena mau anak kerja. Gitu, mau anak kerja biar cepat kerja, dia lumayan kan kalau di bandara gajinya orang-orang gitu. Jadi dia sama Mama Agung, kata dia udah sana Mama, katanya aku mau pendidikan maskapai aja katanya di Bandung. Yang bilang iya gimana kamu aja, aku bilang gitu ya. Terus dia sudah lulus sekarang sekolah maskapai, udah punya ijazah. Terus dia ngelamar ke bandara susah sekali cari lowongan gitu. Itu ngelamar ke Garuda, ngelamar ke mana dari ke macam-macam pokoknya mah. Kena itu maskapai. Dia nggak ada lowongan, ada juga dia pernah diterima di jurusan gitu ya. Gajinya kecil di bandara itu, habis nggak cukup makan, nggak cukup kontrakan. Dia itu terus dia mundur, udah diterima padahal di bandara itu dia katanya, tapi gajinya kecil, nggak cukup makan, nggak cukup kontrakan gitu. Jadi kata dia udah nggak mau katanya Mama, gajinya kecil kerja di situ mah, cari lagi lowongan. Ada yang ini yang masukin yang udah tahu di bandara ya, terus harus bayar 12 juta. Ada yang harus bayar 8 juta. Itu yang mau kerja di bandara itu anak Mama Agung ngelamar
kata yang udah kenal di bandara yang yang udah tahu pengalaman mungkin masukin orang yang kerja di bandara gitu. Harus bayar 12 juta, ada yang harus bayar 8 juta gitu. Macam-macam susah sekali anak Mama Agung mau kerja di bandara jauh juga dari Cipanas itu ya. Dari bandara harus ngontrak kalau dekat itu mah mungkin nggak apa-apa murah juga gajinya. Terus pas hari itu pas beres pendidikan, beres PKL, anak Mama Agung itu sudah punya ijazah, sudah lulus. Pas itu waktu itu corona besar-besaran itu ya. Jadinya semua pekerja di bandara itu pada pulang gitu. Jadi anak Mama Agung itu sampai sekarang nggak mau kerja di bandara. Kerja di bandara padahal gede gajinya di bandara. Sekarang nggak mau, udah lulus, sudah punya ijazah dia. Itu anak Mama Agung si Putri. Itu aku bilang itu cari aja coba di bandara kerjaan. Karena Mama harus bayar kerja di bandara teh. Ada yang 12 juta katanya bayarnya, ada yang 8 juta. Itu kenapa ya dipersulit? Mau kerja harus bayar 12 juta, harus bayar yang 8 juta. Itu anak Mama Agung itu sekolah maskapai udah lulus habis puluhan juta. Mau kerja susah. Cari kerjaan susah. Ada juga harus bayar 12 juta, ada yang 8 juta. Aku bilang gak apa-apa lah, masuk aja kalau mau kerja mah. Nanti gimana aja. Katanya Mama, gimana bayar 12 juta, gimana bayar 8 juta. Katanya aku sekolah udah menghabisin uang banyak, uang kamu puluhan juta. Di 6 bulan di Bandung katanya. Aku bilang gak apa-apa kalau kamu mau kerja mah aku mungkin berusaha gitu, mungkin aku pinjam ke majikan gitu, majikan suka masih pinjam sama aku kalau aku ada kebutuhan itu suka menolong. Tapi di Indonesia serba dipersulit cari pekerjaan. Kenapa ya, aneh aku sama sekali. Yang kira anak aku disekolahin sampai lulus, sampai punya ijazah sekolah maskapai. Susah cari kerjaan, harus bayar 12 juta, ada yang 8 juta. Kenapa? Itu mau masuk kerja sampai harus bayar. Kamu kerja di maskapai, di bandara, di pramugari, harus bayar puluhan juta. Padahal sekolahnya itu kan habis puluhan juta. Sekolah maskapai itu nggak murah. Gitu. Aneh sekali ya kalau di Indonesia. Mohon pemerintah dibantu orang kecil-kecil, rakyat Indonesia nomor 1 didulukan dibantu. Mohon orang kecil-kecil yang nggak mampu, mau kerja dimudahkan, dibabarikan, mau cari kerjaan digampangkan, jangan dipersulit. Gitu mohon ke pemerintah dibantu ya, karena orang-orang yang kecil yang mau kerja mudah-mudahan diterima, gampang cari pekerjaan, mudah cari pekerjaan, mudah-mudahan. Sekarang ribut-ribut orang luar masuk Indonesia, jangan dibantu lah. Kita penting tolong bantu dulu rakyat kita, rakyat Indonesia. Gitu, anak-anak orang-orang Indonesia, rakyat Indonesia yang banyak yang kelaparan, banyak yang nggak punya pekerjaan, banyak pengangguran, cari kerjaan susah, serba-serba apa-apa pada mahal. Sekarang gimana makan rakyat Indonesia tuh kalau udah gitu terus. Coba cari kerjaan dimudahkan, dibabarikan, dilancarkan. Gitu mohon pemerintah Indonesia itu mohon dibantu rakyat Indonesia yang nganggur, yang nggak punya rumah, yang nggak punya tanah. Aku di Arab Saudi ini mau punya tanah, mau punya rumah sampai mati-matian kerja di Arab Saudi. 14 tahun baru aku bisa kebeli rumah kerja di Arab Saudi. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah. Anak aku semua kuliah, Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, Tabarakallah.
Kalau aku diem di Indonesia mungkin sampai mati aku nggak punya rumah. Mungkin gitu ya. Aku orang nggak punya. Kalau aku diem terus di Indonesia nggak kerja ke Arab Saudi, mungkin aku sampai mati nggak punya rumah. Mungkin numpang di orang, apa ngontrak. Itu mau rumah mahal sekali, mau tanah mahal sekali, nggak kebeli. Gitu mohon pemerintah dibantu ya, rakyat-rakyat Indonesia semua dibantu, diperlancar cari pekerjaan nomor satu. Gitu. Ini mah udah lulus kuliah, udah lulus sekolah, mau pekerjaan kalau nggak punya ijazah nggak bisa. Di Indonesia kenapa ya? Guru harus sekolah tinggi terus yang mau kerja. Juga yang sekolah tinggi juga S1, S2 banyak pengangguran. Yang punya ijazah banyak pengangguran. Kenapa dipersulit ya mau cari pekerjaan di Indonesia? Gitu. Mohon dibantu pemerintah, mohon kasihan pada rakyat Indonesia. Didulukan dibantu, mohon. Gitu orang kecil seperti Mama Agung begini. Suami nggak punya. Kalau anak mau sekolah, mau punya rumah, kalau nggak begini gimana? Kelaparan. Di Indonesia diem terus, kalau nggak kerja kelaparan. Dari mana makan tiap hari? Harga-harga pada mahal, cari kerjaan susah. Itu alhamdulillah gitu punya majikan baik, suka menolong. Kalau aku ada kebutuhan bisa aku pinjam dikasih. Alhamdulillah aku. Kadang-kadang aku suka sedih, suka nangis gitu. Aku lama nggak ketemu anak, sedih. Gitu walaupun tiap hari video call sama anak, ngobrol sama anak, uang dikirim setiap bulan, tapi tetap sedih. Itu jauh-jauh sama anak. Gitu mohon pemerintah Indonesia dikasihanin orang Indonesia yang kecil-kecil ini, yang nggak mampu ini, yang nggak punya rumah, yang mau kerja, dibantu, diperlancar segalanya. Gitu. Harga-harga jangan terlalu mahal. Kalau orang kecil itu dari mana makan sehari-hari, apa yang banyak anaknya. Itu. Alhamdulillah ya Allah, Mak Agung bisa kerja ke Arab Saudi. Bisa beli rumah walaupun rumah butut-butut. Gitu. Sekarang aku beli rumah ladang di Saudi, ladang jerih payah aku di Saudi. Terus kena gempa kemarin ya, gempa Cianjur itu. Aku kan di Cipanas, Pacet Cipanas. Aku di Cipanas, Pacet rumah aku. Gitu kena, tapi cuma retak-retak doang. Tapi kan parah, retak-retak juga. Nggak cukup puluhan juta kemarin memperbaiki, baru beres sekarang. Baru beres ngecat, tapi puluhan juta uang Mama Agung pakai memperbaiki. Mama Agung nggak dapat bantuan dari pemerintah. Kenapa ya pemerintah itu orang yang kemusibahan itu nggak kebagian. Mama Agung itu nggak kebantu, nggak dapat bantuan. Terus kalau mau dapat bantuan yang udah kegempaan itu kemarin itu harus KTP-nya rumah itu. Kakak rumah itu, sedangkan Mama Agung itu rumah itu beli baru rumah itu Mama Agung KTP-nya bukan di situ, belum bikin KTP di situ, belum bikin kakak di rumah itu yang beli baru itu yang kegempaan itu. Jadi diusulkan ke desa itu nggak dapat bantuan Mama Agung, sedangkan rumah Mama Agung itu parah retak-retaknya gitu. Nggak cukup sedikit memperbaiki gitu. Sekarang sampai pinjam-pinjam ke majikan mau memperbaiki rumah habis retak itu. Kalau nggak diperbaiki kan tambah parah nanti gitu. Sekarang itu alhamdulillah majikan bantu. Aku bilang rumah aku kegempaan, tolong dibantu. Terus majikan ngasih sama aku 1.000 real gitu. Membantu sedikit-sedikit gitu, karena aku bilang nggak dapat bantuan aku karena itu rumah itu bukan KTP aku, bukan di rumah itu. Aku bilang gitu, anak-anak aku juga KTP-nya bukan di rumah itu. Jadi diusulkan ke desa itu katanya nggak bisa
nggak dapat bantuan, harus KTP itu, kakak itu katanya baru dapat bantuan itu. Jadi nggak dapat Mama Agung itu. Insya Allah tabarakallah, alhamdulillah Mama Agung diberi kekuatan, kesehatan, tabahan ya Allah, bisa memperbaiki gitu sedikit-sedikit. Belum beres juga atasnya itu, belum beres atasnya, harus dibongkar juga baru, cuma baru yang bawah sama lantai 2 yang udah beres itu. Yang atas 3 itulah langit itu belum, harus dibongkar juga gitu Mama Agung, kemarin uangnya sedikit dituntut itu daripada dibiarkan gitu. Itu ladang kerja Mama Agung di Arab Saudi puluhan tahun. Rumah itu belum ditempatin sama anak-anak, aku mau ditempatin waktu itu. Pas datang gempa itu jadi nggak jadi ditempatinnya. Alhamdulillah sama Mama Agung udah dipecah tanahnya, sudah diganti atas nama Mama Agung gitu. Gitu juga mahal ya Allah, mecah tanah, ganti nama itu pada mahal di Indonesia. Gitu sampai puluhan juta. Mau ganti nama rumah, pajaknya atas nama rumah, mecah tanah sampai puluhan juta. Kalau di Cipanas serba mahal. Juga di Cipanas itu tanah mahal sekali, rumah mahal-mahal, nggak ada yang murah. Hidup di Cipanas itu harus orang kaya. Sedangkan Mama Agung dari mana kalau nggak kerja di Arab. Itu kalau dijelasin itu hidup di Indonesia itu, ya Allah, gimana ya? Semua rakyat Indonesia pergi ke luar negeri baru punya rumah, baru anak sekolah. Kalau nggak pergi ke luar negeri yang nggak punya itu, boro-boro anak sekolah, boro-boro punya rumah. Gitu. Ngontrak seumur hidup. Apalagi zaman sekarang ngontrak pada mahal, nggak mampu kalau nggak kerja. Ya mohon ya pemerintah dibantu rakyat Indonesia yang masih kesulitan, yang masih susah sekolahnya, apanya dibantu. Mohon jangan membantu orang lain. Masa orang lain, orang negara lain dibantu. Kenapa orang Indonesia nggak dibantu? Gitu mohon. Masa Mama Agung harus seumur hidup diam di Arab? Gitu pasti ada pulangnya kalau udah tua. Terus udah tua kalau nggak kerja makan apa? Gitu mohon dibantu orang tua-tua di Arab, yang janda-janda yang nggak mampu, mohon pemerintah dibantu. Masa udah tua cicing di Arab jadi pembantu yang nggak kuat, pasti pulang gitu. Sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.